Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Daeng. Selamat sore. Alhamdulillah hari ini Daeng dalam keadaan sehat walafiat dan suatu keberuntungan juga ini buat saya, penghargaan buat saya karena saya bisa silaturahmi ke salah satu sahabat kita, senior kita, Kong Heri, yang memang sudah lama kita pengen berkunjung ke sini namun baru kesampaian ini. Kong Heri, gimana, sehat? Aduh, Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum subhanallah. warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya Aduh, rabbal alamin. ini mohon maaf ini karena baru sempat saya merapat ke sini ya. Beberapa kali kita agendakan ke sini tapi belum kesampaian ya. Alhamdulillah, ini berarti Allah sudah izinkan. Nah, tuh Allah Gitu. sudah mengizinkan kita duduk Allah di sudah sini. izinkan apapun aja bisa Nah, laksana gitu. Semuanya karena apa? Karena Kopi gratis. Nah, kopi gratis. Subhanallah. Karena kan hari ini sebenarnya beliau ini lagi banyak agenda. Tadi juga habis pulang dari mana tadi itu pas saya telepon pas dari perjalanan. Cilandak. Tuh ada agenda, bahkan di situ juga ada event sebenarnya. Ada event di situ, ada event. Karena beliau sejauh ini bisa berbagi waktu sehingga saya pun bisa ketemu dengan beliau. Padahal sebenarnya agendanya untuk weekend itu banyak ya. Beliau selain RT kan ada juga tanggung jawabnya di kegiatan seni dan budaya ya. Amin. Betul sekali. Aduh. Ini mungkin sahabat-sahabat kita di sana ini pengen lebih tahu lagi karena kebetulan kan ini kediaman Kong Heri ya. Yang selama ini kita ketemu di lapak, ketemu di jalan. Kali ini kita berkesempatan langsung silaturahmi ke kediaman beliau nih. Nah, mungkin mereka pengen sedikit tahu nih, sejauh ini kan Kong Heri sangat hobi banget dengan beberapa koleksi-koleksi yang Kong miliki selama ini. Dan saya dengar itu banyak kan Kong Heri sendiri yang bikin ya? Betul. Alhamdulillah. Saya punya saudara, punya anak, punya sahabat Bang Daeng ini. Alhamdulillah saya dikunjungin berkah, ya pada sehat. Yang pasti saya ini orang seni, apapun saja saya bikin sendiri. Coba. Sampai ini pun nah ini nih sendiri. Terbaru nih kita bikin shortnya ya. Ini ternyata memang karya beliau sendiri nih. Ya, semua ini asal karya sendiri. Seperti ini pipa rokok. Betul, cangklongnya coba lihat tuh. Aduh mamae, dikelilingi dengan permata. Udah bukan akik lagi nih, Mak. Lagi sudah permata, sudah ada batu bacaan juga. Tuh. Ada bulu maraka hijau. Udah macam-macam. Semua di satu padukan ya. Ya, karena saya ini orang seni, hobi, pecinta seni. Jadi beliau berkreasi sendiri ya. Saya menyintai budaya Betawi karena saya asal usulnya nenek kakek semuanya orang Betawi. Subhanallah. Gitu, alhamdulillah saya kasih berkah sehat. Budaya Betawi tidak akan saya tinggal. Batu lebih kesana lebih bagus. Ya, bagus. Jadi kita ikut melestarikan. Ya. Coba gitu. Itu. Nah, pastikan sahabat-sahabat di sini pengen tahu nih awal mulanya Kong itu kenapa sampai mengoleksi dengan begitu banyak aksesoris, bahkan pada saat event-event seni dan budaya itu selalu Kong gunakan. Apakah memang dari dulu suka pakai banyak atau baru-baru ini aja atau bagaimana? Nah, jadi begini. Saya ini kan aslinya orang Bukit Duri Tanjakan. Oke. Nah, baru sekarang tinggal di Cinere. Dari kecil saya memang kakek saya tukang batu cincin. Di RB. Oke. Ya, dulu panggilannya Robening. Ya. Nah, kakek saya namanya Haji Sapi'i. Tuh, Haji Sapi'i pasti senior-senior pada tahu nih kalau itu Haji Sapi'i itu dulu yang mendirikan RB. Oke. Ya, sekitar tahun 70-an lah. Begitu. Jadi saya dari kecil memang hobi, ya. Nah, jadi kalau kakek saya suka gosok-gosok batu, saya pasti ngikut. Ya, masih kecil. Tempo saya minta, Kong, bagi Kong kecil, Kong bikinin Kong kecil gitu. Ya, dari kecil saya memang udah hobi batu. Udah langsung request ya, udah terbiasa request sama biasa gitu. Kong ya. Jadi sampai sekarang pun ya inilah saya yang nerusin. Gitu. Begitu kurang lebih. Berarti nih sedikit besarnya memang beliau dari kecil suka dengan seni, bahkan sampai sekarang malah ikut melestarikan karena memang beliau orang Betawi juga, jadi ikut jadi mengambil bagian untuk melestarikan seni dan budaya. Nah, ini kan tadi saya sampaikan ke sahabat kita ini perihal aktivitas Kong Heri termasuk RT dan juga penggiat seni dan budaya. Nah, sejauh ini kan pastinya kan ada undangan-undangan tertentu pada saat ada event-event ya, misalkan acara seni dan budaya. Itu bagaimana ininya? Apakah memang ada tim yang biasa melibatkan atau per person atau sendiri selama ini yang jadi alhamdulillah kita juga punya tim juga, Tempo tim juga ngabarin di grup ada. Nah, Tempo juga ada salah satu teman-teman rekan-rekan sudah ngerti saya.
saya coba di kontak. Oke. Pak RT, B atau Kong, bisa ada waktu nggak hari Minggu atau Sabtu gini-gini gitu. Alhamdulillah saya punya rekan banyak, saudara banyak. Alhamdulillah kebetulan kan kita di sini di Cinere ini sudah cukup jadi ketua lingkungan. Oh, alhamdulillah ya. Sudah 6 periode saya jadi ketua lingkungan. Periode, coba. Jadi kalau di Cinere ini panggil Pak RT Heri sudah pada kenal ya. Sudah kenal. Alhamdulillah berkah. Saya ini di Cinere. Bukan asli Cinere, tapi saya sudah cukup udah 44 tahun di Cinere. Oh, subhanallah. Bayangkan tidak ada mau jadi kandidat. Coba kau jadi kandidat RT gantiin dia, kau lihat batunya digetok kau. Mama. Jadi tapi sebenarnya kan kinerja juga ya. Ya kita baik aja sama warga, jangan bikin susah warga. Itu kuncinya satu ya. Jangan suka kita bikin aneh-aneh lah. Kita cintailah semua sama. Ya, betul. Ya, ini hanya titipan semua. Kita baik saja. Insya Allah menurut kalau kita baik, insya Allah kita sehat. Semuanya sehat. Karena banyak doa-doa dari orang. Nah, ini saudara saya juga Bang Daeng ini, wah luar biasa baiknya. Sampai didatengin saya sama Bang Daeng ini, udah jatuh udah anak. Ada anak saya sendiri. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya karena kalau kita ke sini saya sudah yakin kopi ada ya. Makanan ada, udah kita sempetin baik kesini. Jadi cemilannya kayak gini nih. Ada tuh, ini cemilan. Ini namanya cemilan. Ini namanya kue cincin. Kue cincin tuh. Kecil kuenya, tapi di luar hatinya nyambit. Nah, coba itu terasa luar biasa. Kopi pahit. Nyambung jadinya nih. Gitu. Nah, ini kan aksesorisnya nih. Kita bahas mengenai aksesoris karena biar bagaimanapun di setiap event kita menemui beliau ini selalu menggunakan banyak aksesoris. Ini kan tentunya kosnya lumayan ya. Walaupun terlepas dari engkong bikin sendiri, otomatis kan tetap ada kos atau biaya yang dikeluarkan. Itu bagaimana untuk mensiasati agar bisa tercover semuanya? Alhamdulillahirobbilalamin. Ini karena Allah. Ya, kalau kita punya niat yang baik, insya Allah rezekinya ada. Dikasih jalan. Nah, kayak Bapak Heri nih, Pak RT dah jatuhnya nih. Pak RT itu nggak takut miskin. Ya, Pak RT percaya sama Allah. Allah akan ngasih berlimpah untuk Pak RT. Kalau Pak RT ada niat sini, ada aja rezekinya. Dikasih jalannya ya. Jalannya ada aja. Gitu. Jangan, yang penting kita percaya Allah akan memberi terbaik. Betul. Sepakat. Jadi kita harus yakin, jangan pernah seuzon, apalagi sama orang ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Sama siapapun kita anggap ini sama. Semua ciptaan Allah ini. Ya, bukan kita saja, pohonan saja. Pohon aja. Kita mau nyiram aja, kita bismillahirrahmanirrahim, kita siramnya rapi. Betul, karena mereka punya hak juga. Jangan dicabut-cabut sembarangan, pohon itu bernyawa juga. Itu ciptaan Allah ya. Itu betul. Yang saya pesan lagi, seluruh kawan-kawan, rekan-rekan, saudara-saudara, mau di mana tempat, kita harus baik-baik saja. Ya, betul. Bangkitkan terus semangat Indonesia ya. Seni dan budaya. Batu akik harus dilaksanakan. Budaya Betawi jangan tinggal. Harus terus. Betul. Kalau perlu kita ikut jadi bagian ya untuk melestarikan seni dan budaya khususnya batu akik, karena biar bagaimanapun batu akik ini dari dulu ya sebelum saya lahir pun ini sudah ada. Tinggal bagaimana. Kalaupun misalkan ada yang tidak suka, itu sudah wajar karena kembali ke selera. Tapi paling tidak kita bisa mengapresiasi ya seniman-seniman, begitupun pengrajin. Karena adanya batu akik ini, bentuk-bentuk tertentu itu karena adanya pengrajin yang tadinya bongkahan dibentuk jadi dipola, jadi cincin. Hasilnya seperti ini. Itu ya. Jadi kembali lagi kita cintai, kita nikmati ya. Kalau kita hobi yang positif. Positif banget itu. Iya, itu saja. Kalau Babe Heri loh gitu. Babe Heri ini udah cukup ya pengalaman, umur juga udah umur. Jadi menantu 3 cucu 6. Hai mama. Usia 67. Subhanallah, bonusnya banyak. Alhamdulillah masih seperti ini. Ini karena Allah, bukan karena saya, karena Allah. Betul. Ya, Allah yang ngasih saya semangat. Nah, itu. Betul. Jadi poinnya adalah kenapa beliau menjadi bagian di hobi ini atau di batu akik ini, khususnya di seni dan budaya, karena sedikit banyaknya ini koleksi beliau kan beliau beli. Berarti mensupport pelapak, memberikan apresiasi pelapak yang dari pagi sampai pagi belum tentu ada terjual, tapi dengan adanya kami atau dengan adanya beliau akhirnya beli satu, akhirnya kan terjual. Semangat nih ya buat pelapak yang tadinya mungkin belum ada pecah telur atau penglaris, akhirnya laku. Jadi ini investasi sebenarnya Kong ya. Betul. Karena kan ini menurut tadi kan saya sempat bincang dengan beliau ini sebelum kita masuk rekod ini. Jadi bahwasanya kadang yang dipakai beliau itu ada aja yang suka. Pasti. Dan terkadang maharnya namun bedanya beliau begini nih, malah kadang beliau ngasih harga itu jauh dari modal.
Ya, betul. karena memang beliau pengen bagaimana caranya semua bisa menikmati ya. Betul. Oh, kuncinya di Jadi situ kalau saya sebenarnya. kalau ini kan hanya titipan. Jadi kalau ada rekan, teman kepengen, suka nanya, beri duit, jangan nanya beri duit. Kalau nanya duit, berapa duit mahal. Mahal ya, pasti nggak dapat. Kalau kamu senang, terserah. Seberapa besar nilai kesenanganmu itu. Nah, berapa ya nominalnya deh kita kan nyenengin orang kan bahagia. Nah, betul. Berkah sekali. Apalagi kalau kita ikhlas ya. Jadi sehat. Wah, subhanallah. Kesehatan ini hanya satu, di hati. Baik saja, di mana saja kita harus punya saudara. Nah, itu penting itu berbagi. Jadi kita jadikan Batu Akik ini atau hobi kita ini sebagai wasilah silaturahmi ya, Kong ya, seperti begitu. Jadi wasilah silaturahmi. Oke, dari semua kesibukan Kong selama ini, berarti sudah terjadwalkah perihal kesibukan di waktu-waktu tertentu kan ada tanggung jawab juga ya, ngurusin warga, terus di seni dan budaya juga. Nah, pada saat ada pentas-pentas kan selalu juga hadir Kong Heri ini. Itu memang selama ini ada yang ngatur jadwalnya kah atau bagaimana untuk pada saat diundang begitu? Jadi yang masalah jadwal itu, schedule itu, Babe ini udah ada schedule-nya. Jadi tanggal sekian, hari sekian, udah ada. Kecuali kalau ada warga yang lagi, mohon maaf, Innalillahi ya, Babe itu Babe cancel. Itu prioritas. Itu perlu warga yang kita urusin. Betul. Ya, tapi kalau sekedar kata ada acara seperti biasa, ya Babe tetap punya tanggung jawab, tetap Babe yang udah Babe schedulein, yang itu yang Babe jalanin. Iya benar-benar. Jadi buat sahabat Daeng, kenapa saya bikin podcast sama beliau ini, karena saya berharap, karena kan beliau ini penggiat cinta dan juga penghobi ya, Batu Akik, seni dan budaya juga beliau jadi bagian di dalamnya. Saya berharap buat teman-teman yang undang beliau ini bisa melihat dari podcast ini sedikit banyaknya ya bincang-bincang kami ini untuk mengundang daripada Kong Heri. Kong, izin kalau misalkan ada sahabat kita nih yang butuh, misalkan saya butuh dong Kong Heri buat acara ini bla 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 segala macam ini, melalui siapa? Ada kontak person nggak yang bisa dihubungin pada saat ada yang butuh jasa engkong? Jadi begini, kalau engkong tuh orang simpel aja. Karena engkong banyak saudara di mana-mana boleh kenal. Silakan aja hubungin aja Bang Daeng. Siap. Ya, hubungin Bang Daeng. Insya Allah nanti Bang Daeng hubungin ke saya lagi. Insya Allah saya akan siap bantu. Ya, paling tidak kan kita atur jadwal, jangan sampai nanti benturan 2 minggu sebelumnya lah. Tuh harus prepare karena kan beliau juga bukan orang santai. Ya, betul. Banyak juga yang butuh beliau, khususnya warga. Jadi harus prepare berarti Kong ya. Betul. Ada warga hajatan, ada acara-acara, RT jangan nggak datang kayak gitu. Itu kan enak juga itu, apalagi kalau masalah nyawer. Udah mana Pak RT belum nyawer misalkan, gitu kan umumnya begitu. Kurang lebih. Tapi daripada nyawer ini kasih cucu. Masih cucu itu bagus panjang. Cucu biar jajan. Atau enggak kasih saya juga enggak kasih Bang Daeng aja. Oke, izin Kong. Mungkin saya butuh masukan juga pesan-pesan buat sahabat-sahabat kita di sana ini tentang seni dan budaya. Mungkin ada pesan-pesan dari Kong Heri buat sahabat-sahabat di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babe Heri pesan wanti-wanti tua muda di mana saja berada, tolong jaga hati rapi, budaya digiatkan, dirapihin. Yang penting Babe Heri pesan harus punya adab, akhlak. Ya. Jalan terus. Budaya. Bersari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi poinnya adalah ayolah kita menjadi bagian untuk pelestarian ya dan memperkenalkan seni dan budaya kita. Kan di Indonesia kan banyak ya. Paling tidak kita bukan hanya diam, karena kan sebenarnya banyak yang butuh kita untuk menjadi bagian melestarikan dan memperkenalkan ya seni dan budaya khususnya Batu Akik ya. Mudah-mudahan dari wasilah obrolan kami ini bisa menjadi motivasi buat kita semuanya, inspirasi buat kita semuanya, agar kita selalu menjaga silaturahmi dan menjadikan Batu Akik ini sebagai wasilah silaturahmi kita. Sampai ketemu lagi, saya dan juga Kong Heri. Terima kasih banyak Kong Heri atas waktunya. Dan juga kopi gratisnya serta kuenya, mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Nanti insya Allah di next kedepannya lagi kita akan buat lagi bincang-bincang yang betul. Terima kasih banyak Kong Heri. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat semuanya. Selamat sore.